sebuah pesan bahwa perang ini belum selesai. Tapi jangan buru-buru menilai, karena di balik setiap peluncuran ada kode. Di balik setiap serangan ada diplomasi yang retak, dan di balik setiap rudal ada sinyal. Sinyal kepada Israel, kepada Amerika Serikat, dan kepada dunia bahwa Iran tak lagi ingin jadi penonton di medan geopolitik. Dan sinyal itu berasal dari satu malam paling kelam dalam sejarah modern Iran. 14 Mei 2025, Operasi Rising Lion dimulai. Tapi jangan tertipu oleh namanya, karena yang terbang di langit Iran bukan harapan, melainkan 200 jet tempur dan drone Israel dengan satu misi, melumpuhkan jantung pertahanan nuklir Iran. Dan mereka tidak main-main. 100 lokasi strategis diserang nyaris serempak, dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Fordo, hingga Isfahan. Bukan cuma bangunan yang hancur, tapi juga nyawa. 78 orang tewas, 320 lainnya luka-luka. Dan di antara mereka bukan orang-orang biasa. Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, mantan Kepala Keamanan Nasional, semua gugur dalam satu malam. Dan lebih dari itu, 9 ilmuwan nuklir top Iran yang selama ini menjaga ambisi strategis ini ikut terbunuh. Bagi Iran ini bukan sekadar serangan, ini penghinaan. Ini luka yang membelah harga diri bangsa, dan luka ini butuh dibalas. Inilah titik baliknya, saat rudal dibalas rudal, dan janji dibayar dengan darah. Tapi sebelum Iran membalas, dunia bertanya, apakah Israel ini masih mematuhi aturan perang? Operasi Rising Lion bukan cuma serangan dadakan. Ini juga pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Israel menghantam lebih dari 100 lokasi, termasuk zona padat penduduk, dan yang paling fatal, fasilitas nuklir sipil Iran yang diawasi langsung oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Iran memang dibenci, tapi mereka masih anggota sah perjanjian non-proliferasi, sebuah perjanjian untuk tidak mengembangkan senjata nuklir yang justru dulu ditolak mentah-mentah Israel. Dan penyerangan ini tanpa peringatan, tanpa otoritas PBB, melanggar konvensi Jenewa dan menciderai sistem internasional. Dan ketika hukum tak lagi dihormati, hanya satu hal yang tersisa, pembalasan. Iran membalas hanya 14 jam setelah langit Iran dihujani api. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone kamikaze. Ratusan rudal dan drone dilancarkan. Operasi True Promise 3 pun dimulai dan tak ada yang bisa menahannya. 150 target masuk daftar, dari pangkalan militer hingga jantung kekuasaan. 3 pangkalan udara utama, Nevatim, Telnov, Ovda, porak-poranda. Jet tempur terbakar, hanggar runtuh. Dan untuk kesekian kalinya, sistem pertahanan Israel kewalahan. Iron Dome, David Sling, Arrow, sistem-sistem miliaran dolar ini tak mampu menghadapi serangan dari segala arah dan ketinggian sekaligus. Sebagian memang berhasil dicegat, tapi sejumlah lainnya berhasil tembus, menghantam targetnya. Langit Israel seolah bocor. Sistem pertahanan Iron Dome mengalami kerusakan. Tak berhenti di sana, Iran menghantam kompleks Kiryat di Tel Aviv, jantung komando militer Israel. Markas yang selama ini disebut Pentagonnya Zionis. Hasilnya, 3 orang tewas, puluhan luka-luka, bangunannya hancur, infrastruktur lumpuh, dan di luar ruangan, kekacauan. Bandara sipil ditutup, sistem listrik padam sebagian, sejumlah bangunan rusak parah. Tel Aviv jatuh ke dalam malam yang asing, tanpa cahaya, tanpa arah, dan tanpa keyakinan bahwa langit masih bisa dipercaya. Iran bukan cuma meledakkan rudal, mereka meledakkan kepercayaan Israel pada keunggulannya sendiri. Dan dunia untuk pertama kalinya bisa melihat bahwa dominasi bisa runtuh seketika. Dan ketika langit terbakar, pemimpinnya kabur. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dilaporkan terbang ke Yunani, meninggalkan warganya yang ia minta untuk tetap bertahan di tengah kobaran balasan dari Iran. Tapi yang lebih keji dari sebuah pelariannya, melainkan bagaimana pemerintahnya bertahan dengan menjadikan rakyat sendiri sebagai tameng. Kompleks militer Kiryat, markas intelijen, komando militer dan pusat serangan Israel diletakkan di jantung kota padat penduduk. Militer bersembunyi di balik sekolah, rudal di balik rumah warga.
dan pusat komando di tengah taman bermain. Lalu, saat rudal Iran menghantam target militer, Israel buru-buru melarang warganya merekam. Larangan menyebarkan dampak dari serangan, media dikunci dan gambar disaring. Yang dipamerkan itu hanyalah kerusakan di Tel Aviv, kawasan padat penduduk. Seolah-olah Iran ini membabi buta, padahal fakta di medan berbeda. Iran menarget 3 pangkalan militer utama, dan tentunya berhasil. Tapi Israel memilih narasi, bukan kejujuran. Ketika pemimpinnya kabur dan rakyatnya dijadikan perisai, bukan kekuatan yang sedang diperlihatkan, melainkan kekacauan yang dicoba ditutupi. Di Israel rakyat panik, media dikunci dan pemimpinnya kabur. Tapi di Teheran yang muncul itu justru ketenangan, tanpa adanya teriakan, tanpa propaganda. Bahwa Iran hanya menyerang fasilitas militer. Ini hak Iran untuk membela diri. Tak ada sensor, tak ada drama. Yang ada pesan. Pesan bahwa agresi akan dibalas. Dan jika Israel menyerang lagi, respon Iran tidak akan terbatas. Dunia melihat 2 hal. Yang satu, membakar kebenaran. Yang satu, membakar markas militer. Dan ketika asap belum sepenuhnya hilang, panggung global pun retak. Dunia mengecam keras di parlemen PBB. Putin menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran brutal terhadap kedaulatan. China memperingatkan agar tak ada standar ganda. Agresi tetaplah agresi, meski dilakukan sekutu barat. Dan dunia Arab meski sering berselisih dengan Iran, ikut mengutuk serangan besar-besaran Israel ke Iran. Sementara itu di Washington, sebagian parlemen bertepuk tangan, mendukung Israel menyalahkan Iran. Padahal serangan pertama itu bukan datang dari Iran. Amerika bahkan ikut bantu tembak jatuh rudal-rudal Iran. Langsung terbuka tanpa adanya rasa malu. Di sisi lain, warga Amerika justru protes. Lalu Uni Eropa mengutuk Iran. Bukan karena menyerang duluan, tapi karena berani membalas. Yah, begitulah panggung dunia. Kebenaran bukan soal fakta, tapi siapa yang duduk di barisan depan. Dan dalam peperangan, yang paling menakutkan itu bukan ledakan pertama, tapi siapa yang datang setelahnya. Iran sudah bicara, sedikit kerusakan di Israel itu sudah cukup. Tapi dunia tahu, yang datang berikutnya bukan sedikit. Sang kakak akan datang, Amerika, dengan NATO-nya sendiri, dengan legitimasi palsu dan bom berlabel moralitas. Dan senjata-senjata yang katanya aksi lokal akan menghanguskan seluruh regional. Mereka menyebutnya presisi, tapi nyawa tak pernah presisi. Inilah skenario eskalasi saat tanah di bumi hanguskan dan sejarah menambahkan babak baru, perang besar di Timur Tengah. Atau ada pilihan kedua, deeskalasi, saling turun tangan, bukan dengan drone tapi dengan diplomasi, bukan dengan koalisi senjata tapi dengan tekanan moral global. Karena jika dunia terus diam, perang berikutnya tak akan dimulai dari Israel atau Iran, tapi dari panggung diam yang membiarkannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan meledak, tapi siapa yang akan selamat saat semuanya terbakar.